Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayaknya sekali nih. Kita pakai ini langsung mas. Masa hari Jumat tuh Jumat sehat, jadi harus banyak gerak. Kan sehat. Ya, karena kalian semua yang salam yang rumah mulai lembut sekarang berdiri. Sudah siap? Sekarang tangan di depan. Bikin begini. Ke samping. Ke atas. Ke bawah. Begini kan? Nah, gimana cara itu? Sudah ke atas, ke depan sudah? Nah, silakan dulu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi. Yang tentu saja di pelajaran saya yaitu tentang pendidikan agama Islam. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang zina. Sekarang kita belajar tentang berbakti kepada orang tua. Betul. Ini ada hubungannya antara zina dan berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang itu sangat penting. Nanti kalian ini yang muda-muda akan merasakan bagaimana rasanya. Karena saya masih muda, jadi saya belum tahu bagaimana. Dan belum pernah menjadi orang tua. Jadi kalian akan merasakan bagaimana rasanya punya anak perempuan, bagaimana rasanya punya anak laki-laki. Kata pepatah mengatakan katanya anak perempuan itu lebih gampang diatur. Kalau anak laki-laki itu lebih susah diatur. Katanya. Jadi dalam Islam itu menghormati orang tua itu sangat penting ya. Nah, menghormati orang itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan hormat kepada orang tua. Selain untuk menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentunya dengan taat dan berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang baik dan yang baik. Nih, kalian pernah bilang sama ibu bapak kalian? Kayaknya pernah dong. Apalagi kalau kalian disuruh beli cabai ke warung, pasti. Misalkan gini, Sahril, ibunya manggil dari dapur. Sahril, ya bu, saya cabai habis di rumah di dapur. Karena kamu ke warung ya beli cabai sama bawang. Bu, sibuk lagi main game. Itu nggak boleh begitu ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Dalil tentang berbuat baik kepada orang tua dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 25. Selanjutnya saya meminta kepada adik-adik untuk membacakan ayat di depan yang namanya saya tunjuk video nggak itu harus itu Masuk nih. oh masuk dari mana kepada saudari Marwah mohon untuk membaca ayat ini. Terus. Marwah dari Malaysia. Ikra. عندك الكبر أحدهما
لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة Hamhuma. كما ربياني صغيرا. Ya, terima kasih kepada saudari Marwah telah membacakan ayatnya. Nah, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berselanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, tadi saya bilang apa? Yang pertama, saya tidak boleh, apalagi bilang saya tidak mau. Ya. Dan jangan engkau membentak keduanya dan tidak pernah kepada keduanya perkataan baik. Apalagi membentak. Ibu kamu lagi bikin gorengan di rumah buat makan. Kamu mau keluar, misalkan mau top up Mobile Legends. Masuk ke rumahnya, tendang pintu. Jedek. Bu, minta duit 100.000 buat apa? Buat top up Mobile Legends. Kamu ini top up saja tiap hari. Tidak boleh. Tidak boleh kamu membentak orang itu. Membentak aja itu lebih keterlaluan sekali, kamu jadi atas itu. Bilang aja tidak boleh, apalagi membentak kedua orang tua. Nah, dan hendaklah dirimu terhadap kedua dengan penuh kasih, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah memberikanku pada waktu kecil. Nah, kalian tuh harus bersyukur dong. Nah, ini dilahirkan dari lahir ibu kalian. Kemudian sampai sudah lahir belum kalian selama 2 tahun menangis susu malam-malam, ibu kalian kurang tidur, bapak kalian kurang tidur. Sampai besar kamu disekolahkan, masuk SD, masuk SMP, sekarang sudah masuk SMA kelas 12. Kalian itu harus bersyukur dibelikan baju oleh kedua orang tua kalian. Maka dari itu kita itu harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Apa doa kedua orang tua buat kedua orang tua kita? Ada yang bisa? Sebelum saya tunjuk. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa? Alhamdulillah. Terima kasih saudari Taufik. Saudara. Nah, jadi hendaknya kita itu setiap habis sholat selalu mendoakan kedua orang tua kita. Karena kalian kalau berpikiran saya ingin membalas perbuatan baik orang tua kita, karena itu tidak mungkin ya. Karena kita saja dilahirkan oleh ibu kita itu taruhannya nyawa. Apalagi kamu ingin ganti rugi, tidak akan bisa. Nah, sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji, sebagaimana yang tadi kita itu ayat surah ayat 23 sampai 30. Selanjutnya, pentingnya seorang anak untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Nah, apabila kalian ingin menuntut ilmu, misalkan saudara Tamam, dia datang dari Tangerang, datang ke sini untuk menuntut ilmu di universitas di mana, di SMA Tanjung sudah. Semoga apa yang dipelajarinya Tamam ini dapat bermanfaat. Karena kenapa? Karena sebelum Tamam ini berangkat belajar ke Sulawesi, tempatnya di SMA Darul Huda ini, Tamam ini meminta izin kepada orang tuanya. Wahai ayahanda, ibu anda, saya meminta izin restunya ibu dan ayahanda agar mengizinkan saya untuk menuntut ilmu di seberang sana, yang melewati, yang perjalanannya itu bukan sekedar bisa
dengan naik ojek tapi harus menaiki pesawat terbang dan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat panjang. Jadi hari ini saya meminta restu ibu bapak untuk mengizinkan saya untuk mencari ilmu. Karena kenapa? Karena restunya orang tua itu menentukan kesuksesannya seorang anak. Kamu tahu kisah ini? Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani? Tahu tidak? Tidak? Nanti kalian cari di YouTube itu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Abdul Qadir Jailani itu dia tinggal di Baghdad. Dia itu meminta izin kepada ibunya untuk menuntut ilmu ke, nanti saja ceritanya, ya. Nah, setiap keinginan dan setiap kegiatan karena restu Allah disebabkan oleh restunya orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa, kita jangan lupa mendoakan orang tua yang jauh di sana. Maka pentingnya kita sebagai anak ini, nanti kalian punya anak masing-masing loh. Kalian harus mendidik anak-anak kalian dari kecil, mendidik yang baik. Mana, nah ini itu tidak boleh. Kamu kalau rambutan buat orang itu tidak boleh gimana? Walaupun kamu mau ngambil rambutan karena sekarang lagi musim rambutan, kamu tidak boleh ambil rambutan tanpa izin Pak pemilik. Nah, apalagi bagi seorang anak yang ingin melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu, seperti mencari ilmu, yang seperti tadi saya contohkan itu kepada saudara kita, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, misalkan kamu ingin menjadi dosen di Fakultas Muhammadiyah Kendari. Kamu ini mau ada tes, misalkan ada tes membaca Al-Quran. Kamu itu harus meminta izin dulu kepada orang tua. Bu, Pak, saya mau tes mencalonkan diri sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya memohon ibu dan bapak agar mengizinkan saya supaya saya ini dapat diterima di universitas ini. Agar apa? Agar ilmu saya ini bermanfaat. Selanjutnya ada sebuah hadis dari Muhammad SAW. Ridhollahi fi ridho walidi wa sutullahi fi sutil walidain. Artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan musuh Allah terletak pada orang tua. Perlu kita ketahui, maka kalian apabila kalian ini durhaka kepada orang tua kalian, misalkan kamu kerjaannya hanya menghabiskan uang saja, sudah nggak sholat, sudah belajar, jangan habiskan uang, orang tua durhaka, ibu lagi masak kamu tendang piringnya, bapak lagi cuci motor kamu ambil motornya, tidak boleh. Kamu tahu kalau kamu durhaka kepada orang tua itu artinya double ininya ruginya, double di dunia sama double ini hukumannya di dunia sama di akhirat. Sudah di dunia kamu mau cari kerja susah, kamu gak punya penghasilan, karena kenapa? Karena kamu durhaka kepada orang tua. Belum lagi itu baru hukuman di dunia, belum di akhirat. Sudah kau masuk neraka jahanam. Ya, maka janganlah kalian ya, karena kalian ini masih mahasiswa SMA, mohon diperbaiki karena sebentar lagi kalian masuk kelas 3 toh. Insya Allah pada bulan Juli nanti saya akan mengadakan pengumuman kenaikan kelas. Mohon kalian berdoa. Siapa tahu kalian dari sini nggak ada yang naik kelas. Nah, perlu ditegaskan bahwa birrul walidain tidak hanya berbuat ihsan saja, tetapi birrul walidain memiliki bakti. Bakti itu tidak setara apabila dibandingkan dengan kebaikan yang diberikan oleh orang tua. Nah, kamu pengen balas budi, misalkan uang kamu banyak, pengen berikan mobil kepada orang tua kamu, tapi kamu nggak pernah ada di rumah. Ya, yang orang tua kamu butuhkan itu, ketika orang tua membutuhkan kamu itu ada di rumah. Maka kalian yang jarang-jarang pulang ke rumahnya. Karena kerinduan orang tua itu sangat merindukan anaknya yang kita masih belajar. Nanti bulan Juni balikan. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan lelakinya sebagai orang yang bersyukur. Nah,
Dengan kita berbakti kepada orang tua itu sudah termasuk kita bersyukur atas nikmat Allah, karena kita sudah dilahirkan, karena kita sudah dirawat sama orang tua kita. Dengan apa cara kita bersyukur? Itu dengan berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan. Ini adalah hikmah berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Dan walaupun kamu rajin baca Quran, rajin sholat, tahajud, selalu penting jam 3, tapi kamu tidak berbakti kepada orang tua, itu tidak ada gunanya. Nol. Ya, karena yang penting itu berbakti kepada orang tua. Kalau kamu sudah baik kepada orang tua, insya Allah, ya, maka lancar hidup kita. Selanjutnya, apabila orang tua ridho dengan apa yang kita berbuat, maka Allah pun akan ridho. Seperti yang dalil tadi yang saya sampaikan, hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua akan menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Misalkan kamu susah dalam belajar, maka kamu harus meminta doa kepada orang tua. Karena katanya doa orang tua itu tembus sampai mayoritas. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Misalkan kamu punya gaji 2 juta, ya sisihkanlah kepada orang tua kamu 2 juta. Ya. Itu tentu kita berbakti kepada orang tua. Walaupun tidak seberapa, orang tua itu sudah senang ya. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua dapat kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk surga, kalau kita berbakti kepada orang tua, maka kita pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan membagi 2 kelompok. Kebetulan saya sudah akan kita lihat di depan. Saya akan membagi kelompoknya. Pertama itu sini. Saya kasih nama kelompok A dan ini kelompok B. Kelompok A saya bacakan soalnya ya. Sebutkan contoh perbuatan berbakti kepada orang tua. Dan kelompok B, sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Nanti salah satu dari kalian berdiri tempat duduknya, silakan dibacakan ya. Paisan. Ya, waktu habis. Selanjutnya saya minta dari kelompok B dulu. Siapa yang mau angkat tangan? Oh ini yang paling depan ini. Coba kamu paling depan sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ya, terus. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bukan. Selanjutnya buat kelompok A, sebutkan contoh perbuatan berbakti kepada orang tua. Yang bisa ada yang mau kelompok A katakan? Tidak ada? Ya, saya tunjuk. Yang belakang itu? Nah itu. Coba dijawab. Sebutkan oh ini, sebutkan contoh perbuatan berbakti kepada orang tua. Nah, yang Dengan cara membantu kedua orang tua. Cara membantu di bagian mana? Dalam kegiatan sehari-hari. Oh, kegiatan sehari-hari. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon lebihnya nanti kita pelajari di lain waktu. Bisa kalian datang ke masjid belakang situ. Nanti kita diskusi di sana. Asik. Kalau masih ada yang kurang paham, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.